Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Spot Horror. Di video kali ini aku akan membawakan sebuah cerita horor tentang pengalaman seorang pemandi jenazah. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Kita simak ceritanya berikut ini. Assalamualaikum. Terdengar suara Teh Kokom bertamu. Waalaikumsalam. Iya Teh, silakan masuk. Jawabku mempersilahkan masuk. Sel, bibi istrinya ada? Tanya Teh Kokom. Oh, ada Teh, sahutku. Tak lama kemudian muncullah Bi Sri dari dapur. Bi Sri adalah adik nenek yang paling kecil yang tinggal bersama di rumah mama. Masuk sini Teh Kokom. Ucap Bi Sri mempersilahkan Teh Kokom masuk yang langsung menuju ke dapur. Bi, maaf ya, ini saya jadi terlambat datang ke sini buat bantuin bibi masak catering. Soalnya Kokom nungguin bapak dulu. Loh, Pak Parmin emangnya kemana? Apa habis ke kebun? Tanya Bi Sri. Bukan Bi, bapak habis dipanggil suruh mandiin jenazah dari salah satu warga kampung Cimacan. Cuma yang ini agak beda ceritanya Bi Sri. Almarhum meninggal karena bundir, makanya dimandiinnya agak lama sama bapak. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Terus gimana ceritanya Kom? Tanya Bi Sri semakin penasaran. Kokom dengan senang hati menceritakan kronologis kejadian horor 1 hari yang lalu sebagai tanda firasat yang diberikan si calon customer kepada Pak Parmin sambil membantu Bi Sri merajangi sayur-sayuran untuk pesanan catering. Pak Parmin dari dahulu dikenal sebagai pemandi atau pengurus jenazah di kampungku. Tak hanya di kampungku saja yang kini memakai jasa Pak Parmin, melainkan sampai beberapa kampung sekitar. Nama Pak Parmin cukup dikenal sebagai pemandi jenazah. Karena seringnya beliau mengurusi jenazah, Pak Parmin seperti menjadi peka dengan firasat-firasat yang diberikan dari orang yang mau menyewa atau sudah menyewa jasanya sebagai pemandi jenazah. Tak jarang Pak Parmin ditemui lewat mimpi atau didatangi arwah sekedar mengucapkan, "Terima kasih sudah memandikan jenazah saya." Atau, "Pak, tolong mandikan jenazah saya." Baginya ini bukan suatu hal yang menakutkan. Pak Parmin juga sering memandikan jenazah dari berbagai macam keadaan. Ada yang meninggal karena sakit, meninggal kecelakaan. Ada juga yang meninggal karena diguna-guna. Menurut Teh Kokom, sangat jarang ayahnya memandikan jenazah karena bundir. Adapun 1 kali peristiwa dahulu, sang ayah pernah mengurus jenazah meninggal bundir karena meminum racun serangga. Setelahnya dia tidak pernah menemui kasus memandikan jenazah karena bundir. Sampai dengan hari ini, Pak Parmin ditemui oleh korban gantung diri. Teh Koko menjelaskan jika di antara semua jenazah yang sudah dimandikan dan diurus oleh Pak Parmin sempat diteror oleh arwah korban kecelakaan yang ia ingat pernah meninggal pada tahun 2005 silam, dan juga korban pembunuhan di tahun 2007. Salah satu korban pembunuhan yang pernah dimandikan oleh Pak Parmin adalah Nurdin. Nurdin adalah preman kampung yang terkenal sangat meresahkan. Nurdin dengan bengis memalak para pedagang yang berjualan di terminal. Selain itu, Nurdin dikenal juga sebagai orang yang mempunyai ilmu kebal dan jimat sakti madraguna.
sehingga orang-orang maupun polisi takut dengannya. Sore itu, seingat Teh Kokom, sekitar pukul 4 sore, rumah Pak Parmin diketuk-ketuk oleh beberapa warga dan 2 orang polisi yang meminta bantuan Pak Parmin untuk segera memandikan jenazah Nurdin. Pak Parmin kemudian mendatangi rumah Nurdin si preman kampung, dan di sana sudah ada banyak orang-orang yang berkerumun menunggu Pak Parmin. Ketika Pak Parmin mendekati jenazah Nurdin, dia melihat leher Nurdin hampir putus, sudah menyerupai seekor ayam yang baru disembelih. Mata Nurdin melotot seperti mau keluar dengan lidah yang menjulur. Segera Pak Parmin beristighfar berkali-kali sambil mempersiapkan diri untuk memandikan jenazah itu. Ketika Pak Parmin sedang mewudukan jenazah Nurdin, entah mengapa air yang dibilas di telinga berubah menjadi cairan merah, serta air yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Orang-orang yang melihat keanehan saat itu, ada yang berbisik-bisik, jika Nurdin yang semasa hidupnya suka meresahkan dan juga mempunyai ilmu kebal belum bertobat. Tak hanya sampai di situ saja keanehannya. Saat sudah bersiap untuk dikafani, hal lain muncul. Saat ada butir-butir cairan merah segar yang keluar dari pori-porinya Nurdin, Pak Parmin sampai menggeleng-gelengkan kepala karena dia baru pertama kali melihat pemandangan yang mengerikan itu selama dia bertugas sebagai pemandi jenazah. Namun karena sudah diburu waktu untuk menguburkan jenazah, mau tidak mau jenazah Nurdin langsung dikafani dengan sekujur tubuh basah yang dipenuhi cairan merah, walaupun sudah dimandikan. Berselang 3 hari kemudian, akhirnya polisi berhasil menangkap pembunuh Nurdin, yang mana adalah sahabatnya sendiri. Menurut polisi, pelaku menghabisi Nurdin karena sakit hati, terus dipalak oleh korban. Cerita lain Pak Parmin ketika diteror oleh korban kecelakaan merupakan sepasang calon suami istri yang hanya berselang 1 minggu kemudian mereka akan melangsungkan pernikahan. Namun naas, saat menjelang hari H pernikahan di depan mata, pasangan calon suami istri yang sedang dalam perjalanan mengantarkan surat undangan itu tersenggol mobil, dan saat kendaraan motor yang dikendarai terjatuh, sebuah mobil truk dengan muatan kayu melaju dengan kencang sehingga langsung melindas tubuh mereka. Undangan pernikahan yang sudah tersebar otomatis menjadi sebuah undangan duka cita, karena sepasang calon pengantin itu sudah meninggal di tempat. Bu Warti, ibu dari Suhendar, korban pengantin laki-laki, mempercayakan Pak Parmin untuk memandikan jenazah anak laki-lakinya, yang menurut Pak Parmin, bagian kepala Suhendar sudah tidak utuh. Mata kanannya hilang serta setengah kepalanya hancur seperti daging yang dicacah. Pada saat memandikan, Pak Parmin merasa telinga kanannya panas dan seperti ada suara orang yang menangis berintih lirih. Pak Parmin pun sempat bergidik ngeri melihat si korban kecelakaan yang tak henti-hentinya mengeluarkan darah segar dari kepala serta hidungnya. Walaupun sudah berkali-kali dibilas, tetapi cairan merah segar terus-menerus keluar dari kepala Suhendar. Atas persetujuan dari pihak keluarga, diputuskanlah agar langsung membungkus kepala korban dengan plastik dan kain jarik, sebelum pada akhirnya dibungkus oleh kain kafan, supaya cairan merah korban tidak berceceran karena sudah mulai tercium aroma amis yang tidak sedap. Teh Kokom kemudian meneruskan ceritanya. Jika
Tidak hanya sampai di situ saja kengerian yang dialami oleh Pak Parmin, melainkan di malam hari dia kembali didatangi oleh si korban atau Suhendar yang mengetuk-ngetuk pintu dari rumah belakang. Teh Kokom yang heran malam-malam sekitar pukul 10 malam ada yang mengetuk pintu. Dia mencoba membuka pintu dengan tergesa-gesa. Dan ketika pintu terbuka, mata Teh Kokom dibuat terbelalak dan takut setengah mati. Karena di hadapannya ada sesosok pocong dengan berlumuran cairan merah dan kepalanya terbungkus plastik dengan potongan kain jarik. Sontak saja Teh Kokom langsung menjerit memanggil Pak Parmin, yang kebetulan saat itu dia belum tertidur. Pak Parmin kemudian mendekati Teh Kokom yang sedang gemetaran hebat di pintu belakang. Doa-doa yang dikumandangkan oleh Pak Parmin malam itu ternyata berhasil mengusir sosok pocong Suhendar. Teh Kokom yang masih gemetar karena takut akhirnya diberi air yang sudah didoakan oleh Pak Parmin agar Teh Kokom tidak sawan. Walaupun untuk sesaat sosok pocong Suhendar sudah tidak nampak, namun Pak Parmin bisa merasakan jika arwah Suhendar masih ada di sekitarnya. Dan benar saja, saat Teh Kokom dan anaknya sudah tertidur, sosok pocong itu kemudian menampakkan diri di hadapan Pak Parmin. Pak Parmin yang masih bersikir di kamar, dia melihat ada sosok pocong Suhendar dengan berlumuran cairan merah dan kepala yang terbungkus plastik serta potongan kain jarik, sedang duduk di atas lemari kayu dengan kaki yang berayun-ayun. Pak Parmin kemudian menanyakan, "Ya ahli mayit, kenapa kamu mengganggu saya?" Pertanyaan itu tak lantas langsung dijawab oleh sosok pocong di hadapannya. Sampai ketika Pak Parmin membaca-baca surat-surat pendek, terdengarlah suara tangisan lirih di telinganya. "Pak Parmin, tolong jangan bungkus kepala saya dengan plastik dan potongan kain jarik ini, Pak. Saya nggak bisa pulang, Pak. Tolong bongkar kembali kuburan saya, Pak," ucapnya sambil terisak-isak tangis. "Baiklah, besok saya akan mendatangi keluargamu agar mengizinkan membongkar kembali kuburanmu. Sekarang kembalilah, jangan mengganggu lagi," jawab Pak Parmin. Keesokan harinya, setelah Bapak mengikuti kemauan dari almarhum Suhendar itu untuk melepaskan plastik serta kain jarik yang membungkus kepalanya, barulah kita semua aman dari penampakan pocong almarhum Suhendar. Tutup cerita Teh Kokom. "Ih, ngeri banget ya, Kom, cerita pengalaman Pak Parmin. Kom, terus cerita Bapak Parmin kemarin yang didatengin sama calon mayit itu gimana?" tanya Bi Sri penasaran. Teh Kokom mencoba mengingat-ingat peristiwa 1 hari yang lalu sambil mengerutkan kening. Dia bercerita jika sang ayah merasa seperti diikuti oleh sebuah bayangan hitam. Saat itu, si ayah seperti biasa menyapa, "Assalamualaikum, ya arwahi kubur. Siapa ini yang hadir?" Tiba-tiba ada semilir angin di tengkuknya. Pak Parmin mulai agak merinding. Dia membatin, "Ini tumben, saya dikasih firasat, hawanya menyeramkan. Mudah-mudahan arwah yang meninggal bisa kembali dengan tenang." Doa Pak Parmin lirih dalam hati. Sekitar bada Isya di hari yang sama,
Pak Parmin bercerita jika dirinya samar-samar mendengar seseorang meminta tolong lirih. Pak Parmin lantas menanyakan kepada Kokom, apa Kokom mendengar hal yang sama? Kom, Bapak kok dengar orang minta tolong terus-terusan ya? Apa kamu juga dengar, Kom? Tanya sang ayah. Kokom hanya menggeleng dan berkata, palingan juga firasat dari orang yang mau pakai jasa Bapak buat dimandikan jenazahnya. Pak Parmin hanya terdiam dan di tangannya memegang tasbih sambil berzikir. Hingga ketika ada ketukan di pintu, saat itu Pak Parmin langsung bangkit berdiri ingin membuka pintu sambil berkata, biarin, Bapak saja yang buka. Kokom yang penasaran ikut mengintip. Siapa ya? Yang malam-malam begini tumben ada yang datang? Tanya Kokom dalam hati. Ketika pintu dibuka, tidak nampak seseorang pun terlihat dari balik pintu. Kokom yang saat itu mengintip dirinya langsung bergetar ketakutan. Dilihatnya pula sang ayah masih mematung di depan pintu dan tangannya masih terus menguntai butir demi butir tasbih yang melingkar. Tenanglah, saya akan memandikan jenazahmu, jawab Pak Parmin kemudian. Baru saja Pak Parmin menutup pintu rumah, Kokom langsung menanyakan, Pak, tadi Bapak ngomong sama siapa? Pak Parmin hanya diam dan tidak menjawab. Dia kembali duduk dan berzikir. Baru beberapa saat ketukan pintu misterius itu berlalu, kembali mereka dikejutkan dengan adanya suara dan tiupan angin yang kuat di dalam rumah. Hingga beberapa pajangan di atas meja terjatuh. Kokom dan anaknya yang saat itu sedang menonton televisi langsung disuruh untuk segera masuk ke dalam kamar oleh Pak Parmin. Kom, kamu sama Ari masuk kamar dulu. Ada yang gak beres ini. Bapak mau coba komunikasi dengan makhluk tak kasat mata itu. Pak Parmin segera mengambil garam dapur yang lalu ditaburkan di setiap sudut rumahnya. Tak lama muncul lagi suara ketukan pintu. Pak Parmin langsung membuka pintu kembali dan terlihat ada dua orang yang tidak dikenali. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dari mana ya saudara-saudara ini? Tanya Pak Parmin. Perkenalkan, saya Abdul dan ini Kosir, Pak. Kedatangan kami ke sini mau meminta tolong, Pak. Apa besok pagi Bapak bisa memandikan jenazah dari tetangga kami? Dua pemuda itu pun menjelaskan jika tetangga mereka, Tatang, meninggal gantung diri di rumahnya. Jenazah Tatang ditemukan di pagi hari, tetapi karena masih menunggu ibu dan sanak saudaranya, akhirnya diputuskan jika jenazah akan dimandikan, disolatkan dan dikebumikan keesokan harinya. Berbekal secari kertas alamat yang ditinggalkan, setelah selesai sholat subuh, Pak Parmin langsung pergi ke alamat yang tertera. Sesampainya di sana, Pak Parmin seolah dibuat terperanjat. Bagaimana tidak, rumah yang dituju itu terlihat gelap, seperti tidak ada orang. Pak Parmin berkali-kali mencoba mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Apa saya pulang saja ya? Rumahnya kosong begini, gumamnya dalam hati. Baru saja dia ingin beranjak pergi, langkah kakinya dihentikan oleh beberapa warga desa Cimacan. Permisi, Pak, mau cari siapa ya? Tanya salah seorang pemuda. Oh, Dek, kebetulan saya dipanggil untuk memandikan jenazah dari Pak Tatang yang katanya kemarin pagi meninggal, jawab Pak Parmin. Loh,
Kami yang warga di sini kok malah nggak tahu ya Pak? Tetapi memang 3 hari ini Pak Tatang juga nggak kelihatan keluar rumah tuh. Timpal salah satu pemuda lainnya. Kini desa Cimacan digegerkan dengan berita jika Pak Tatang telah meninggal. Pak Parmin seolah meyakinkan warga desa setempat jika dia memang didatangi oleh 2 tetangga korban. Oleh karena demikian, sang kepala RT akhirnya memutuskan untuk mencoba mendobrak paksa rumah kontrakan Pak Tatang terkait pembuktian benar atau tidaknya jika Pak Tatang sudah meninggal. Setelah pintu rumah Pak Tatang berhasil terbuka, terciumlah aroma busuk yang sangat menyengat hidung. Beberapa orang muntah-muntah karena tidak kuat dengan aromanya. Sebagian warga yang penasaran ikut masuk mengikuti Pak Parmin ke dalam kamar Pak Tatang. Di dalam kamarnya, kini terlihatlah dengan jelas tubuh Pak Tatang menggantung dengan seutas tali tambang kecil yang dililitkan di atas langit-langit kamar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesosok jenazah itu hampir membusuk. Tubuhnya membiru kehitaman, matanya melotot, dan lidahnya panjang terjulur keluar, seperti merasakan sakit menjelang sakaratul maut yang teramat sangat. Terlihat juga tetesan air mayat atau danur yang keluar dari lubang telinga, hidung, mulut, menetes hingga membasahi lantai. Sungguh pemandangan itu sangat menyeramkan bagi Pak Parmin. Karena kondisi jenazah yang sudah tidak memungkinkan untuk menunggu keluarga dari korban, diputuskanlah jika jenazah langsung dikebumikan saat itu juga. Sebentar, saya sudah berjanji untuk memandikan jenazah ini, ucap Pak Parmin. Tapi Pak, jenazah korban ini sudah membusuk. Apa masih perlu dimandikan Pak? Dan pastinya baunya yang menyengat ini tidak mungkin akan hilang. Kalau mau kita bungkus jenazah dengan kain kafan yang sudah diberi kamper dan langsung disolatkan saja si jenazah Pak, ungkap salah satu warga. Tidak, saya sudah berjanji untuk memandikan jenazah. Lagian memandikan jenazah bukan agar si jenazah menjadi wangi, tetapi maksudnya membersihkan jenazah dari hal-hal yang menajiskan sebelum dia dikebumikan, ungkap Pak Parmin. Karena Pak Parmin tetap bersikukuh untuk memandikan jenazah, akhirnya dimandikanlah jenazah Pak Tatang yang sudah mulai membusuk. Ketika memandikan, Pak Parmin tak hentinya mengucapkan doa-doa lirih dalam hati agar Pak Tatang bisa berpulang dengan tenang dan arwahnya tidak menjadi arwah yang penasaran. Tutup cerita dari Teh Kokom. Bik Sri yang masih penasaran kemudian kembali menanyakan, berarti itu yang 2 orang malam-malam datang bukan dari keluarga Pak Tatang dong, ataupun tetangganya? Teh Kokom menjawab dengan agak bergidik. Bi, masa sih alamat yang ditulis di kertas pas Bapak pulang malah jadinya daun kering? Ih, ngeri saya. Mungkin 2 orang yang datang semalam itu korinya, jawab Teh Kokom mengakhiri pembicaraan. Berselang 2 hari kemudian, teror dari arwah Pak Tatang pun masih saja muncul. Malam itu Pak Parmin yang sudah selesai berwudu kemudian beranjak ke kamar untuk menunaikan sholat Isya. Namun langkah kakinya terhenti karena dia kembali mendengar suara keran air dari kamar mandi yang masih menetes. Pak Parmin sempat membatin jika tadi sepertinya sudah menutup rapat keran air. Karena ragu, Pak Parmin kemudian memutuskan untuk kembali ke kamar mandi agar dia bisa memastikan tidak ada air yang keluar atau keran air yang bocor. Begitu Pak Parmin sampai di depan pintu kamar mandi, dia dibuat terperanjat melihat sosok mayat
yang tergantung di langit-langit kamar mandi dengan lidah yang menjulur dan mata yang melotot. Sosok mayat dengan wujud hampir membusuk yang tergantung itu rupa-rupanya belum Pak Parmin lupakan dari ingatannya. Pak Parmin menatap tajam dan memperhatikan jika suara tetesan dari kamar mandi yang dia dengar bukanlah berasal dari keran air yang bocor, melainkan dari suara air mayat yang menetes dari mulut, telinga, dan semua lubang tubuh Pak Tatang ke lantai. Astaghfirullahaladzim. Ya arwahi, kenapa kamu masih mengikuti saya? Tanya Pak Parmin heran. Pertanyaan Pak Parmin tidak dijawab oleh sosok mengerikan itu. Malah justru dia menghilang dari pandangan Pak Parmin. Pak Parmin kemudian bergegas ke kamarnya untuk menunaikan sholat Isya. Saat Pak Parmin sedang membaca Allahu Akbar dan melakukan gerakan ruku, sudut matanya melihat ada sebuah bayangan yang berdiri tepat di sisinya. Pak Parmin sampai dibuat tidak fokus dengan penampakan itu. Namun dia tetap menyelesaikan kewajiban sholatnya dan berzikir. Pak Parmin kemudian mencoba bermediasi dengan arwah gentayangan Pak Tatang yang masih mengikutinya dengan terus mengutai tasbih. "Ya ahli kubur, apalagi yang kamu mau dari saya? Kenapa kamu masih belum juga berpulang?" tanyanya. Pertanyaan Pak Parmin tak langsung dijawab oleh sosok itu, melainkan kini ada suara dari arah pintu kamar mandi yang dibanting keras. Sontak suara itu membangunkan anak sematawayang Pak Parmin dan cucunya yang sudah tertidur. "Kokom, kamu tolong Bapak ambilkan beberapa helai sapu lanang yang di depan rumah. Bapak sepertinya sudah kesal dipermainkan oleh sosok arwah gentayangan itu lagi," pinta Pak Parmin kepada Kokom. Dengan segera, Pak Parmin menyabetkan beberapa helai sapu lanang di sekitar rumahnya, yang mana sapu lanang sendiri dipercaya untuk mengusir arwah-arwah gentayangan di kampungku. Tepat pukul 1 malam, ketika Pak Parmin sedang terlelap tidur, kaki Pak Parmin ditarik-tarik oleh sesuatu. Pak Parmin kemudian membuka mata dan dia melihat ada sosok Pak Tatang dengan tali tambang kecil yang masih mengikat di lehernya, meminta tolong sekali lagi dengan nada lirih. "Pak Parmin, tolong saya Pak. Tolong tahlilkan saya Pak di kampung Cimacan. Saya minta ditahlilkan Pak oleh Bapak." Pak Parmin kemudian terhenyak. Ternyata tadi hanyalah mimpi. Namun Pak Parmin tidak menganggap mimpi itu adalah hanya bunga tidur. Dia meyakini jika arwah Pak Tatang benar-benar meminta tolong untuk segera ditahlilkan. Keesokan harinya, Pak Parmin kembali mendatangi rumah kontrakan Pak Tatang di desa Cimacan. Di sana dia kembali bertemu dengan Pak Kepala RT, meminta izin untuk melakukan doa tahlil di rumah tersebut. Kebetulan Pak Parmin ini datang, padahal rencananya memang siang hari saya mau mendatangi rumah Pak Parmin, ucap si Pak Kepala RT. Dia kembali melanjutkan pembicaraannya. Setelah Pak Tatang dimakamkan, warga di sini satu persatu didatangi oleh Pak Tatang. Sebagai contoh, ada Pak Deden yang rumahnya tidak jauh dari rumah kontrakan Pak Tatang, ditampakkan dengan wujud Pak Tatang yang membusuk, dan dia berkata, "Deden, tolong dong tahlilkan saya, Den." Lalu kemudian ada Rois dan Maulana pemuda desa yang melihat tubuh Pak Tatang tergantung di atas pohon depan rumahnya sambil berayun-ayun dengan lidah yang terjulur keluar dan berkata, "Rois, Maulana, kesini, tolong lepasin tali ikatan saya." Pak Parmin menghela nafas dan menanyakan, mengapa tidak dilakukan tahlilan saja saat kemarin.
Namun Pak Kepala RT menjawab, sebenarnya ini adalah permintaan dari keluarga almarhum Pak Tatang yang akan mengadakan tahlilan di tempat asalnya saja di Garut, agar tidak mengeluarkan biaya double jika mengadakan tahlilan di 2 tempat sekaligus. Setelah melakukan perbincangan, akhirnya diputuskan. Sehabis Isya, Pak Parmin, Pak Kepala RT, dan beberapa warga melakukan doa tahlilan untuk almarhum Pak Tatang di rumah kontrakan bekas almarhum bunuh diri. Dipimpin oleh Pak Ustadz, akhirnya doa tahlilan sederhana untuk almarhum Pak Tatang pun terlaksana. Ketika permintaan terakhir almarhum Pak Tatang terpenuhi, akhirnya teror demi teror yang terjadi di desa Cimacan, sekaligus teror yang menimpa Pak Parmin, kini sudah tidak ada lagi. Demikianlah pengalaman mistis dari seorang pemandi jenazah. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.